Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, ada dua hal yang mau saya sampaikan dalam hari Kamis tanggal 2 April ini. Pertama, kita mengingat bahwa hidup kekristenan kita adalah suatu perjanjian antara kita dan Allah. Perjanjian itu diawali dulu ketika Abraham dijadikan umat Allah, dan Allah menjadi penguasa Abraham dan keturunannya. Perjanjian antara manusia dan Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan, membebaskan manusia, dan manusia taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu maka hidup kita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa arti perjanjian itu? Bahwa kita harus taat kepada Tuhan kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin damai. Dan dalam Injil hari ini kita diajak untuk taat kepada firman Allah. Firman Allah itu adalah sabda kitab suci yang tertulis. Tapi firman Allah yang menjadi manusia adalah Yesus sendiri. Dan semakin dalam lagi, firman Allah itu lahir dari dalam batin kita. Allah bersabda, Allah mengajak kita untuk mengikuti Dia. Ya, karena Roh Kudus ya yang menggerakkan batin kita. Jadi perjanjian itu untuk kita diselamatkan, maka kita taat kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang kudus, dan siapa saja. Untuk bahagia, untuk damai, kita harus taat kepada Tuhan. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh menuruti firman-Ku, kamu tidak akan mati. Ya. Kamu mau tidak akan menghancurkan kita. Dan itu suatu jaminan dari Kristus sendiri mengatakan, kalau kamu taat, sungguh-sungguh taat kepada firman-Ku. Jadi firman itu, sekali lagi saya katakan, pertama-tama adalah tentu saja mungkin kitab suci ini. Yang tertulis, yang kita bisa baca, kita renungkan, kita perdalam. Semakin baca kitab suci itu, kita mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus, siapa diriku. Ya. Dan dari dalam diri itulah aku semakin dibimbing oleh Allah. Bagaimana jalan kita dalam menghadapi problem kehidupan yang luar biasa ini. Tuhan memberikan solusi, memberikan inspirasi, memberikan jalan bagaimana kita harus mengikuti jalan kehidupan yang berbeda setiap saat, setiap zaman, setiap waktu. Nah, itulah artinya. Jadi saudaraku yang terkasih, dan karena kita dibimbing, maka kita tidak akan tersesat. Mau tidak akan menghancurkan kita. Dan ketika mungkin, ada kuasa kegelapan yang menghantui kita, Tuhan membimbing, menuntun kita, menjaga dan memelihara kita karena kecintaan kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena Tuhan berjanji Dia akan selalu mendampingi kita sampai akhir zaman. Maka Yesus mengatakan pada Injil Matius, katakanlah kabar gembira, aku akan menyertai kamu sepanjang zaman, sepanjang hidupmu, sampai akhir. Nah, isi perjanjian itu adalah Tuhan mendampingi kita. Tuhan berserta kita, maka Tuhan besertamu dan sertamu juga. Ini isi perjanjian, maka kita gak perlu takut, gak perlu cemas karena Tuhan. Tapi kita harus masuk dalam hidup batin. Bagaimana saya mengenal Dia? Itu problem hidup kita. Dan itu tidak terjadi pada orang-orang Yahudi. Ya, maka Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi semakin kita mengenal Yesus, semakin kita tahu siapa Yesus itu. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kebersatuan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka orang Israel bingung, mana mungkin kamu ada sebelum Bapak Abraham. Itulah misteri keselamatan, misteri Allah yang dibuka dan dinyatakan kepada kita, diwahyukan kepada kita, kalau kita setia kepadanya. Saudaraku yang terkasih, mari pada hari ini ketika konflik terjadi antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, semakin terbuka pewahyuan siapakah Yesus sesungguhnya. Sampai orang Yahudi terbelalak, bingung-bingung, bagaimana mungkin ini terjadi. Itulah yang tidak mungkin bagi kita.
menjadi mungkin bagi Allah. Semakin kita mencintai sabda Allah. Maka saudaraku yang terkasih, tandanya bahwa hidup rohani kita tumbuh dan berkembang, semakin kita mencintai kitab suci. Ada kerinduan, ya, kerinduan dalam untuk mengenal Yesus. Siapakah Yesus Tuhanku itu? Ya, bahkan sebelum Abraham, Yesus ada suatu wahyu. Ya. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian itu adalah sekali lagi Tuhan hadir. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru Tuhan hadir membimbing, menuntun. Ya. Hidup kita, perjanjian baru juga Tuhan mendampingi kita. Nah, maka untuk masuk ke sana, untuk sadar bahwa Tuhan mendampingi, kita harus mencintai kitab suci. Semoga Anda semakin mencintai kitab suci yang ada di depan mata Anda dan semakin mengenal Yesus. Semakin mengenal Yesus, semakin kita dibimbing oleh Yesus, oleh Roh Kudus untuk menghadapi segala problem kehidupan, segala saat, di tempat manapun juga. Sehingga kita tidak cemas. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda dan menguatkan Anda. Dan menyembuhkan Anda yang sakit berkat tangan hamba-Mu ini. Dan darah Kristus membersihkan, memperbaiki, menyembuhkan Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.